In my heart, saya merasa bahwa Tuhan mau jemaat ini mengalami Tuhan. Tuhan rindu jemaat ini mengalami doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Waktu kita ikut Tuhan, doa-doa kita tuh nggak dijawab, ya. Itu bikin kita tuh jadi kendor. Pernah ngalamin nggak? Pernah nggak ngalamin? Jadi kendor, jadi dingin, bener nggak? Ya, jadi nggak greget ikut Tuhan, bener nggak? Tapi saudara ngalamin nggak? Waktu saudara ngalamin doa saudara dijawab sama Tuhan, saudara ngalamin, wow, Allah kita hidup, Allah kita nyata, dan saudara terbakar. Bener saudara ngalamin? Ya, dan itulah kerinduan Tuhan atas jemaat ini. Tuhan begitu rindu jemaat ini mengalami terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan begitu rindu bahwa jemaat ini dibakar oleh apinya Tuhan. Saya akan bicara mengenai doa, ya. Saya bicara bahwa posisi menentukan prestasi. Saya akan mulai dengan 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini biasa kita pakai doa ini kalau kita lagi doa syafaat. Benar nggak Bapak Ibu ikut doa? Ya, tapi hari ini saya percaya firman ini buat kita semua. Ya, Tuhan yang bilang, ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan doa itu? Doa itu bukan hanya minta dan minta. Ya, saudara. Tetapi kekristenan adalah hubungan sama Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi sebenarnya doa kita sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Doa kita sebenarnya adalah waktu kita merendahkan diri. Saudara, kenapa saya bilang merendahkan diri? Kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita tahu bahwa kita nggak mampu. Kita berdoa kenapa? Karena saya tahu saya butuh Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, saya ini error. Kalau nggak doa, saya emosinya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Ngelanturnya kemana-mana. Keputusan saya salah-salah. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya nggak bisa hidup tanpa doa. Dan kemudian saya berdoa. Setuju nggak saudara? Ya, jadi itu yang disebut dengan kita merendahkan diri, saudara. Karena saya tahu, tanpa doa, tanpa Tuhan saya nggak bisa. That's why setiap hari saya butuh untuk berdoa. Karena saya tahu setiap hari saya akan dihadapkan kepada pilihan demi pilihan. Keputusan demi keputusan. Dan saya butuh Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi doa pertama adalah merendahkan diri. Ya. Dan saudara, kalau di sini di Tawarik, ini bicara mengenai mereka berbalik, ya, dengan kepada jalan-jalan yang jahat. Ya, buat kita, ya, kita tidak lagi berbalik. Kenapa? Karena kita bukan lagi sin conscious. Kita tidak lagi sadar bahwa kita berdosa. Tetapi kita harus sadar bahwa kita sudah ditebus dosanya. Dan sekarang kita adalah kebenaran. Amin, saudara. Jadi kita bukan sadar akan dosa lagi. Tetapi sekarang kita sadar akan siapa kita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan kemudian saudara, Tuhan mendengar dari sorga, ya, saya lihat ya, ending dari hubungan kita sama Tuhan. Tuhan memulihkan hidup kita. Kalau kita bicara mengenai doa, kita butuh untuk berdoa, iya. Betul, saudara. Tapi bukan yang minta-minta. Bukan berarti kita nggak boleh minta ya, saudara. Tapi inti sari doa adalah mencari wajah Tuhan. Dan hasilnya adalah, saudara, ending produknya adalah Tuhan akan memulihkan hidup kita. Pemulihan. Harusnya, saudara, harusnya waktu kita ikut Tuhan, maka masalah kita akan beres satu persatu. Amin, saudara. Satu persatu. Masalah keluarga beres, masalah suami istri beres, masalah anak-anak beres, masalah keuangan, satu persatu kita akan ngalamin. Masalah kita yang ini mengalami terobosan dalam hal ini, mengalami terobosan lagi, mengalami terobosan lagi. Amin, saudara, ya. Dan kita akan hidup lebih baik dan lebih baik. Amin, saudara, ya. Oke. Nah, jadi sore ini saya akan bicara ini, saudara, ya, bagaimana kita mau mencari wajah Tuhan, saudara, ya. Nah, saudara, beberapa minggu lalu saya bicara sama saudara bahwa kita sama-sama tahu firman Tuhan bahwa peperangan kita
bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Benar ya saudara ya? Tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Ya, kenapa? Karena once kita berperang dengan daging, kita tuh udah kalah. Saya ulang saudara ya. Once kita berperang dengan daging, kita itu udah kalah saudara. Nah, apa maksudnya? Contoh saudara. Saudara ngalamin gak? Pernah gak ngalamin punya masalah, terus butek, pikir terus, ya pikir tapi nggak ada jalan keluar juga, tapi di pikiran terus, pikir terus, dan kemudian saudara butek sendiri, dan kemudian akhirnya saudara emosi sendiri, dan kemudian akhirnya yang kasihan itu orang-orang sekeliling saudara. Kenapa? Karena suamimu, istrimu, anak-anakmu yang jadi sasaran, dan kemudian kamu jadi emosi. Padahal sebenarnya awalnya kenapa? Kamu tuh butek sendiri. Pernah gak ada yang ngalamin itu? Saudara, itu sebenarnya adalah dimana kita perang fisik. Saya lihat ya, once kita perang fisik, kita udah kalah. Saya lihat ya. Nah, contoh lagi. Suami istri. Biasa banget, sering banget. Saya melihat sekeliling saya, suami istri itu gara-gara masalah uang, cekcok. Iya apa iya? Saya lihat masalah apa? Fisik. Setuju ya? Ya, once kita berantem di masalah fisik, kita udah kalah. Saudara, saya tadi bawa ini nih. Iblis itu, ya, dia tuh melancarkan setiap hari tipuan demi tipuan sama hidup kita. Dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa nipu. Dan dia menipu kita dengan apa? Tembakin aku. Yes. 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 Ya, iblisnya kurang berani nih. Ayo. Yes. Nah, saudara lihat, saudara, kelihatannya ya memang tadi dia agak kurang berani sedikit. Oke, saudara, kenapa? Iblis tiap hari, saudara ya, dia tuh melemparkan tipuan demi tipuan dalam hidup kita. Dia melemparkan tipuan. Tuh kan, dia pakai duitnya kebangetan. Itu orang memang tuh gak bisa berubah. Wah, saudara lihat gak? Itu yang dilakukan iblis setiap hari dalam hidup kita. Sehingga kemudian apa? Kita mengalami, kita bergumul dalam banyak hal. Kita gak lepas dari hal. Kenapa? Karena hidup kita itu bolak-balik ribet dan ribet. Ya, atau mungkin youth. Ya, iblis mengajarkan tiruan. Nobody loves you. Nobody cares of you. Di sini gak ada yang perhatiin kamu. Lihat gak? Kamu dikacangin. Kamu udah begitu, lihat. Kamu masih gak dihargai. Sadar gak? Iblis menipu kamu. Dia menembak kamu. Dia bilang, kamu lihat. Kamu gak dihargai. Kamu gak dilihat. Lihat ya. Itu yang iblis lakukan hari demi hari, saudara. Supaya apa? Supaya kita bukan perangnya di roh. Tapi kita perangnya di fisik. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya akan benci sama dia. Kamu ya, udah males gue, munafik lu. Bener gak? Iya kan? Lu pura-pura aja baik, sebenarnya lu gak peduli sama gue. Saudara lihat? This is perang fisik. Itu yang iblis lakukan setiap hari, saudara. Sehingga kita bukannya perang di udara, tapi kita perang fisik. Dan itu yang menyebabkan kita menjadi kalah dan kalah. Ya, tapi saya percaya saudara, Tuhan kasih kita solusi buat kita menang. Amin ya. Oke. Saudara ingat cerita di Alkitab mengenai Yakub. Yakub itu dalam kondisi terdesak. Dia pergi dari rumah mertuanya. Dia bawa istri-istrinya. Kemudian waktu dia pergi, dia dikejar sama mertuanya. Karena mertuanya merasa dia mencuri dewa mertuanya. Ya, kalau sudah baca Alkitab sudah tahu ya. Oke. Dan kemudian akhirnya mereka berdamai, oke. Tapi Yusuf tahu dia nggak mungkin balik lagi. Karena kalau dia balik, dia akan seumur hidup jadi budak si Laban. Ya saudara ya. Dan kemudian dia jalan ke depan. Dia sudah ditungguin sama Esau, kakaknya. Dan dia sangat ketakutan. Karena dia tahu Esau dulu pernah membunuh dia waktu dia menipu Esau. Ya saudara ya. Jadi Yakub itu dalam kondisi terjepit. Dia ketakutan setengah mati. Ya. Maju kena, mundur dibom. Serba salah.
dia sangat depresi, ya. Dia bergumul. Yang dia pikirin waktu itu adalah, dia pikirin, aduh anak-anakku gimana ya? Kalau aku perang dibunuh gimana ya? Istri-istriku gimana? Aduh hartaku gimana? Semua uang yang aku cari selama ini, aduh habis nggak ya? Aduh gimana ya? Semua masa depanku gimana? Saudara lihat ya, apa yang dia pikirin? Semua itu pergumulan kita sehari-hari nggak? Ya, anak-anak kita, masa depan kita, uang kita. Ya kan? Itu yang kita pikirin kan? Keluarga kita, aduh aku mesti ketemu gak sama papaku? Aku harus ketemu papaku sebelum papaku meninggal. Itu semua campur baur. Campur baur di Yakub. Kejadian 32 ayat 24. Ini yang terjadi kemudian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya. Oke. Sudah tahu ceritanya? Ya. Kemudian Tuhan memukul pangkal paha Yakub. Saya suka ayat 28. Setelah Yakub bergumul sama Tuhan, dia bergulat sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Amin, saudara. Yes, saudara lihat. Yakub bergumul melawan Allah dan manusia. Kita juga bergumul kan? Banyak dari saudara kita bergumul ya. Dan di sini katakan bahwa Yakub menang. Tahukah saudara bahwa kita semua adalah Israel rohani? Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Yakub menghasilkan Israel. Oke. Dan Alkitab bilang kita ini adalah keturunan Abraham. Kita yang percaya Yesus. Oke, coba Galatia 3 ayat 29. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima. Amin, saudara. Kamu adalah keturunan Abraham dan kamu berhak menerima. Berarti kalau tadi Yakub dia bergulat, dia bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Dia menang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita keturunan Abraham? Apakah kita Israel secara rohani? Yes. Apakah kita berhak menerima janji Tuhan? Berarti kalau Yakub menang, bagaimana seharusnya kita? Amin. Bagaimana seharusnya kita, saudara? Menang. Amin, saudara. Ya. Nah, saya tuh kurang pas. Kita kembali ke yang tadi ya, ayat 28. Saya itu kurang pas sama istilah ini. Di istilah kekristenan, biasa banget kita mendengar istilah bergumul. Wah, saya bergumul. Bisnis saya mengalami masalah. Wah, saya bergumul. Hubungan suami istri kami nggak baik. Saya bergumul sekian tahun. Ya, saudara, saya nggak bilang bahwa kata bergumul itu 100% salah. Oke, saya nggak bilang gitu. Oke, tapi saudara, ya, bergumul dan bergulat di sini kita lihat ya. Yakub dia sudah bergulat dengan Allah dan dia menang. Oke, waktu saudara bergumul, ya, saya pinjam satu orang. Oke, you have to defeat me ya. Defeat. Yes. Oke. Lihat. Saya bergumul sama Winnie. Yes, thank you Win. Yes, thank you for defeating me. Ya, sudah ya. Sebentar, bentar. Coba lihat ya. Sudah ya. Saya bergumul sama Winnie. Oke. Dan sudah lihat tadi. Saya berusaha mengalahkan dia karena dia lebih kurus dari saya. Oke. Tapi kenyataannya dia mengalahkan saya. Sudah lihat ya. Oke ya. Oke, thank you Win. Ya. Saudara lihat, waktu kita bergumul, ada dua kondisi. Bisa menang, bisa kalah. Saudara, padahal kita lihat tadi sama-sama firman Tuhan. Kamu sudah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau apa? Dan engkau? Jadi saudara, setiap hari saudara, dalam doa-doa kita, selama ini kita tuh sering punya konsep yang salah. Apa konsep yang salah itu? Bahwa
Saya bergumul dan kemudian hasilnya terserah Tuhan. Kenapa? Saya masih bisa kalah kok. Bukti tadi saya kalah. Ini hari ini. Lawan ini aku kalah. Aku lawan ini aja. Ya, saudara. Hari ini saya mau share sama saudara. Bagaimana posisi kita di hadapan Allah menentukan prestasi kita. Kalau tadi saudara saya bergumul dan saya bisa kalah. Oke, itu bukan kehendak Allah. Karena Tuhan mau kita menang. Saudara, jadi bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan setiap hari waktu kita berdoa? Karena Tuhan sudah bilang bahwa saya harus menang. Saudara lihat ya, orang gulat biasanya begini kan. Dia berusaha menjatuhkan lawannya sampai kepala ke bawah. Oke, benar ya saudara ya? Coba gambar berikutnya Rafa. Saudara lihat, ini udah menang. Ya, posisi yang satu di bawah, udah gak bisa gerak. Ya, saudara pernah nonton gulat ya? Biasanya kalau sudah menang, ya, biasanya kemudian yang menang itu, ya, dia akan menduduki lawannya. Atau mereka akan berdiri dengan posisi kemenangan. Yes, lawannya ditahan lehernya supaya nggak bisa bergerak. Dia, yes. Benar nggak saudara? Saya pernah nonton gulat ya. Saudara, saya mau kasih tahu. Sebenarnya ini yang Tuhan mau ajarkan buat kita, buat jemaat ini. Lewat cerita Yakub yang tadi kita baca. Bahwa Yesus sudah membayar semuanya buat kita. Dan Yesus sudah menang. Sehingga waktu kita sekarang berdoa di hadapan Tuhan, pengertian kita tentang posisi kita menentukan bagaimana doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Bahwa waktu saya berdoa di hadapan Tuhan, saya berdoa sebagai posisi yang sebagai orang yang sudah menang karena Yesus sudah meletakkan semua masalah saya di kaki saya. Kita buka firman Tuhan sama-sama saudara ya. Roma 16 ayat 20. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara lihat? Allah damai sejahtera menghancurkan apa saudara? Iblis di bawah kakimu. Saudara lihat? Kita lihat ayat firman Tuhan berikutnya. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Segala sesuatu telah tadi di bawah kaki siapa saudara? Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat. Berarti jemaat ini apanya? Tubuhnya. Setuju saudara ya? Kepalanya Kristus, jemaat ini adalah tubuhnya, oke? Dan segala sesuatu sudah diletakkan di mana? Semua masalah kita sudah di sini. Ini saudara, ini posisi kita saudara setiap hari saudara, yang Tuhan mau ambil kita mengerti bahwa Tuhan sudah meletakkan semua musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Amin. Amin saudara, ya. Dan saudara lihat ya, waktu di Taman Eden saudara, waktu Adam tuh ya, Adam tuh habis bikin dosa sama Hawa, ya. Tuhan kan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan si ular ini, ya. Keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Ya, Tuhan bilang seperti itu kan di Taman Eden ya. Keturunan si manusia itu akan meremukkan kepala si ular. Ya. Siapa keturunan manusia yang meremukkan kepala si ular itu? Yesus. Betul. Yesus sudah meremukkan kepala si ular. Amin saudara. Dan Yesus memberikan kuasanya kepada, amin saudara. Oke. Dan sekarang kita tinggal ngambil posisi. Yesus sudah meremukkan kepala si ular. Sama, this is my position. Meremukkan setiap musuh-musuh saya. Inilah posisi saya. Amin saudara. Ya. Jadi kita tidak lagi bisa kalah, bisa menang, tetapi kita menang. Amin saudara, kita berdiri, kita mengambil posisi kita.
Saya bukain satu firman Tuhan lagi saudara ya. Yesaya 41 ayat 10 ini firman yang luar biasa, powerful sekali. Saudara, baca dengan suara keras ya. Ini firman luar biasa. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi saudara, ini luar biasa ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, saudara, luar biasa enggak? Tuhan bilang, Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Apa kaitannya sama ini tadi? Gini saudara, kalau orang dunia, saudara pernah dengar nggak? Orang kasih kata-kata positif, ya positive thinking ya, ya oke ya. Orang dunia bilang kita harus positive thinking, oke. Jadi kalau malam pun bilangnya semangat pagi, gitu kan ya. Dan kemudian kamu pasti sukses. Kamu lihat ke depan, di depan kamu pasti sukses. Saudara, biasanya kita dikasih, apa sih namanya itu? Motivasi. Oke, thank you, itu dia, thank you. Nah, biasanya dunia memberikan motivasi, ya, positive thinking, ya, untuk orang maju, gitu kan saudara ya. Ya, saya nggak menghakimi bahwa itu 100% salah. Oke, tapi buat kita anak Tuhan saudara, ya, ini bukan motivasi. Kenapa? Ini beda sama motivasi. Orang yang dikasih motivasi, ya, oh, kamu pasti berhasil, kamu lihat ke depan, kamu lihat bayangkan sesuatu yang besar, seperti itu saudara. Motivasi itu tidak ada landasannya. Oke. Beda sama kita saudara. Ya, di firman Tuhan kita punya landasan yang jelas. Kalau tadi saya bilang bahwa kita berdiri di atas musuh-musuh kita, kan ada firman Tuhannya yang bilang. Kita udah lihat tadi firman Tuhannya kan? Ya, bahwa musuh di bawah kaki kita. Jelas. Kita berdiri di atas pondasi firman Tuhan. Amin saudara. Dan kemudian saudara lihat ayat ini. Ya, Tuhan bilang bahwa Tuhan yang akan memegang kau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Jadi saudara, waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, waktu kita berdoa saudara, Tuhan begitu rindu untuk kita mengambil posisi yang menang. Karena kita punya landasan firman Tuhan untuk kita berdiri di sini. Ya saudara, dan saya mau kasih tahu bahwa kita tidak pernah berdiri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang bahwa Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya. Amin. Amin saudara. Waktu saya berdiri, waktu saya berdoa di hadapan Tuhan, saya mengambil posisi saya menginjak musuh-musuh saya. Saya tidak membiarkan iblis menembakkan saya dengan tipuannya yang bilang kamu bergumul, dia salah, dia nggak benar, dia menipu kamu. Saya tidak akan berperang secara fisik. Amin saudara. Ya, kenapa? Karena once kita berperang secara fisik kita pasti kalah. Karena once kita berperang secara fisik berarti kita kemakan sama tipuannya iblis. Setuju saudara ya? Tetapi saya tidak berperang secara fisik, tetapi saya berperang secara roh. Saya mengambil posisi yang benar sebagai anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa. Dan luar biasanya adalah Tuhan memegang saya dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Sudah lihat betapa kuatnya posisi saya? Sorry, excuse me. Tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena Allahku yang memegang aku. Sudah lihat? Allahku yang membawa aku kemenangan dalam posisi ini. Amin saudara. Amin. Wow, oke, thank you. Ya, oke, thank you. Oke, nah saudara, apa landasan saya waktu saya tadi bergantung kepada tangan Tuhan saya? Ada dua landasan waktu saya bergantung sama Tuhan saya. Pertama,
Karena saya tahu bahwa Allah saya hidup. Amin saudara. Saudara mengakui bahwa Allah kita hidup. Di luar sana, orang-orang menyembah Allah yang mati. Allah yang palsu. Allah yang tidak bisa merubah hati manusia. Tetapi di sini saudara, saya tahu bahwa saudara semua yang hadir di sini, saudara mengalami bahwa Allah itu hidup. Allah itu masuk ke dalam hati saudara dan merubah saudara dari dalam. Amin saudara, kita punya Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu yang berjanji kepada kita bahwa janjinya semua yang tertulis di firman-Nya adalah ya dan amin. Amin saudara, dan Dia memberikan kepada kita nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Nama di atas segala nama. Allah kita itu yang bilang bahwa kita punya nama di atas segala nama yang menjadi kunci kemenangan kita untuk kita pegang Allah yang hidup itu. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Next berikutnya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, dalam nama Yesus. Oke, next berikutnya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin saudara, ini landasan pertama kita saudara. Kita bergantung sama Tuhan karena kita punya Allah yang hidup. Yang janjinya adalah ya dan amin. Dan memberikan kepada kita nama di atas segala nama yang powerful. Dan semua nama tunduk kepada nama Yesus. Amin saudara. Landasan kedua, apa yang membuat kita bisa berpegang kepada Tuhan yang memberi kita kemenangan adalah karena identitas saya. Saya adalah anak kesayangan Allah yang sudah ditebus dengan darahnya. Amin saudara. Ya. Roma 8 ayat 15. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara lihat, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu bergumul dan takut kalah lagi. Kenapa? Karena kamu sudah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita ini anak. Kita bukan hamba, saudara. Ya, waktu saya melayani Tuhan, ya, saya harus melayani Tuhan dengan hati hamba. Kenapa? Karena Yesus sudah membayar semuanya. Dan saya tidak mau hidup dengan aji mumpung. Saya mau melayani Tuhan saya sepenuh hati karena Tuhan saya sudah membayar semuanya buat saya. Betul saudara, waktu saya melayani Tuhan saya melayani dengan hati hamba. Tapi saudara, di hadapan Allah saya itu bukan hamba. Saya ini anak. Seorang bapak, waktu bapak itu pergi meninggalkan dunia, dia kasih warisannya ke hamba atau anak? Ke anak. Jadi waktu saya anak, saya mewarisi janji-janji bapak saya. Amin saudara, karena saya bukan hamba. Amin saudara. Itu yang membuat saya bergantung. Saya kuat bergantung. Karena identitas saya datangnya dari atas. Dan identitas itu tidak bisa direbut oleh siapapun sampai kapanpun juga. Tidak ada satu kekuatan apapun bisa merampas identitas saya sebagai anak kesayangan Bapa saya. Tidak ada satu kondisi apapun, tidak ada dosa sebesar apapun yang bisa merusak warisan yang Bapa sudah berikan dalam hidup saya. Satu-satunya halangan yang membuat warisan itu tidak saya terima adalah diri saya sendiri. Waktu saya punya pikiran yang salah bahwa saya tidak layak untuk menerima itu. Amin saudara. Tetapi sekarang kita mengerti, kita punya landasan yang kuat. Waktu saya berdiri dalam posisi saya dan Tuhan memberikan kepada saya kemenangan, saya punya landasan bahwa Bapa saya adalah Bapa yang hidup, Bapa yang ya dan amin, Bapa yang memberikan kepada saya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Dan Bapa itu memberikan kepada saya identitas. Dan tidak ada yang bisa merubah identitas saya sebagai anak yang dikasihi Bapa saya, sebagai anak yang berhak menerima warisan demi warisan dari Bapa saya. Dan walaupun saya tahu bahwa saya tidak sempurna, dan saya tahu bahwa sampai mati pun saya tidak akan sempurna,
Saudara-saudara, kita sama-sama tahu kita tidak akan pernah sempurna. Amin saudara, tapi kita diproses sama Tuhan. Iya, tetapi ketidaksempurnaan saya tidak akan pernah menghalangi saya untuk menerima warisan dari Bapa saya. Amin saudara. Ya, saudara, ya. Luar biasa ya saudara, ini posisi yang Tuhan mau saudara buat setiap kita yang kita ambil waktu kita berdiri berdoa di hadapan Allah kita. Amin saudara, ya. Dan kemudian saudara kita lanjut. Terus kemudian bagaimana caranya? Kan gitu ya saudara, waktu saya berdoa, saya sudah mengambil posisi saya, dan kemudian gimana caranya? Ya, oke, saudara, beberapa minggu lalu saya ada bukain sama saudara, tapi saya hari ini pingin bukain lagi. Ya, saudara ingat beberapa minggu lalu kita bicara mengenai Raja Yosafat. Raja Yosafat itu, dia itu waktu itu, dia mau diserang sama Bani Moab dan Amon. Panik. Kenapa? Karena pasukan musuh jauh lebih kuat daripada dia. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencari Allahnya. Itu yang tadi kita bahas dari awal. Mencari wajahnya. Oke saudara. Dan dia tidak bergumul karena dia tahu siapa dia. Dia mengambil posisinya yang Tuhan berikan. Kita buka firman Tuhan ya. Coba 2 Tawarik 20. Mulai dari ayat 4. Ini yang terjadi. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa saudara? Saudara ya, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Oke, saudara, next. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Next. Dan berkata, "Ya Tuhan," saudara lihat ya, ini caranya. Apa yang kita lakukan waktu kita berdiri di posisi kita dengan tangan Tuhan yang membawa kita kemenangan. Ini caranya. Kita mau belajar dari cara Yosafat. Yosafat bilang, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau Allah yang hidup? Engkau bukan Allah yang mati. Engkau bukan Allah yang tuli, tapi Engkau Allah yang mendengar. Engkau Allah yang tidak pernah tidur." Amin saudara. Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan kananmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Saudara, Yosafat mengingatkan Tuhan akan keperkasaan Allahnya, akan Allahnya yang hidup. Next, ayat berikutnya. "Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya?" Saudara lihat nggak ayat ini? Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan tanah perjanjian itu kepada keturunannya. Benar ya saudara ya? Dan kemudian waktu itu bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian itu. Dan kemudian sekarang Bani Moab dan Amon itu mau merenggut mereka dari janjinya Tuhan. Benar ya saudara ya? Kondisinya waktu itu seperti itu. Dan Yosafat, dia mengingatkan Tuhan akan janjinya Tuhan. Tuhan, ini loh, aku mengambil posisiku sebagai orang yang menginjak-injak musuhnya. Dan aku percaya bahwa Engkau memberikan aku kemenangan. Dan sekarang aku ingatkan Kau, janjimu loh Tuhan. Karena Kau janjimu adalah ya dan amin. Ingat gak Tuhan? Tuhan yang janji mau kasih kami tanah perjanjian. Udah lihat? Ini yang Yosafat lakukan. Ya, oke. Ayat 15. Dan ini berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut." Kenapa? Karena laskar yang besar ini. Sebab, saudara baca sama-sama, bukan kamu yang akan berperang, melainkan, sekali lagi saudara, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan saudara. Ini yang terjadi saudara dalam doa-doa kita saudara. Waktu kita berdiri di posisi kita mengerti posisi kita mengerti Tuhan meletakkan musuh-musuh kita di bawah kaki kita saudara. Dan kita bergantung sama tangan Tuhan yang memberi kepada kita kemenangan. Kita ingatkan kepada Tuhan untuk setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Amin.
Bukan kamu yang berperang. Kamu gak perlu lagi perang sama manusia. Kamu gak perlu lagi perang fisik. Kenapa waktu kamu perang fisik kamu udah kalah? Perangmu adalah waktu kamu bergantung sama Tuhan. Perangmu adalah perang di udara. Itu yang akan bikin kamu menang. Karena Tuhan yang berperang buat kamu. Amin saudara. Dan saudara lihat apa yang dia lakukan berikutnya. Ayat 21. Setelah berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Waktu mereka keluar di muka orang bersenjata dan berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kita bisa apa lagi? Kalau saudara kita tahu bahwa kita pasti menang. Cuma bisa apa? Memuji Tuhan kan? Menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau pasti memberikan kepada saya kemenangan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkau yang patut ditinggikan, hanya Engkau yang patut dimuliakan, hanya Engkau yang patut diagungkan. Saudara, saya percaya, waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mengerti, ini posisi saya. Mulut kita tidak akan pernah bisa berhenti untuk menyembah Tuhan. Untuk memuji kebesaran namanya. Karena Dia yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan itu. Amin. Saya percaya saudara, waktu kita mengerti posisi ini, kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan saudara, doa-doa kita tidak akan jadi garing. Doa-doa kita akan penuh dengan pujian, pengagungan, penyembahan sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa saya sudah menang. Tuhan yang berperang buat saya. Ini yang dilakukan oleh Yosafat saudara. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lihat, Tuhan yang memberikan pada kita kemenangan. Next, tambah seru. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Tadinya sekongkolan Amon, Moab, sama Seir mau serang Yehuda. Sekarang mereka bunuh-bunuhan sendiri. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. 3 pihak perang sendiri dan saling bunuh-membunuh sendiri. Allah yang berperang bagi kita. Amin saudara. Next berikutnya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudara lihat, saudara masih perlu berperang? Masih perlu perang fisik? Masih perlu perang melawan manusia? Masih perlu tersinggung? Masih perlu bilang kamu salah? Kamu tidak peduli sama saya? Kamu jahat? Ayat 25, ini ayat yang paling luar biasanya. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Tadinya mereka mencari wajah Tuhan cuma gara-gara takut mati. Benar gak saudara? Tapi saudara lihat gak apa yang Tuhan kasih sama mereka? Bukan cuma kemenangan. Apa yang tidak mereka pikirkan, apa yang tidak mereka bayangkan, mereka kepikir gak ini menjara? Gak. Tadi pikir cuma mau menang kan? Jangan sampai kalah kan? Tapi saudara lihat, waktu kita berdiri di posisi kita, kita mengerti hak kita. Dan kita mengambil apa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita sanggup pikirkan dan doakan. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Amin. Tidak perlu perang fisik. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Amin saudara. Ya, itu yang Tuhan mau berikan saudara kepada jemaat ini saudara. Amin. Ya, dan saya mau tutup dengan ini saudara. Waktu saudara mengerti ini, apa kemudian yang akan kita lakukan sama Tuhan? Waktu kita mengerti posisi kita, kita harus mengambil hak kita.
Karena Tuhan sudah memberikan hak kita sebagai anak. Benar ya saudara ya? Jadi jangan pernah berdoa begini. Saudara pernah gak dengar orang doa kayak gini? Tuhan, jadilah kehendak-Mu terhadap diriku. Saya pernah dengar doa kayak gitu kan? Kedengarannya Alkitabiah. Benar kan? Ada firmannya kan? Kedengarannya Alkitabiah. Tapi apakah itu doa yang Tuhan mau? Kapan saudara mendengar doa seperti itu? Jadilah kehendak-Mu. Nah, waktu Yesus di Getsemani, Yesus sudah tahu bahwa dia harus mati dan disalibkan. Dan Yesus bilang, Tuhan kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu. Oke, saya mau tanya. Yesus waktu itu sudah tahu jelas belum kehendak Bapa? Tahu. Kehendak Bapa adalah Yesus mati di kayu salib. Oke, jadi waktu Yesus mengucapkan doa itu, ya, itu Yesus mengerti benar bahwa Tuhan jadilah kehendak-Mu karena aku tahu bahwa Engkau mau aku mati. Oke, sementara saudara di luar sana banyak orang berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Sebenarnya kenapa orang itu berdoa seperti itu? Karena sebenarnya orang itu bingung Tuhan mau jawab doa dia apa enggak. Makanya dia bilang, Tuhan kalau kakiku sakit Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau sembuh, sembuhlah. Kalau enggak ya udahlah. Jadilah kehendak-Mu. Benar gak saudara? Kalau hidup, hiduplah. Ya kalau mati apa boleh buat. Iya kan saudara? Kenapa? Karena mereka gak ngerti kehendak Tuhan yang sebenarnya. Jadi saudara, malam ini saya mau share saudara kenapa? Waktu kita mengambil posisi yang benar, ya, kita juga harus berdoanya yang benar. Jangan lagi berdoa jadilah kehendak-Mu dan Tuhan tanya kehendak-Mu apa? Tuhan balik nanya dong saudara ya. Ya, saudara. Dan kemudian gimana? Apa yang kita mau? Apa yang kita mau dong waktu kita berdoa seperti itu? Ya, saya suka banget sama hamba Tuhan Kenneth Hagin saudara. Kenneth Hagin bilang, waktu engkau berdiri, berdoa di hadapan Allah, dan engkau mengerti siapa engkau di hadapan Allah. Ya, apa yang engkau bawa di hadapan Tuhan? Engkau membawa firman Tuhan. Engkau membawa janji Tuhan. Engkau membawa janji-janji Tuhan. Kenapa? Saudara tahu cek? Ya, cek itu adalah bukti pembayaran. Oke, saudara mungkin gak Tuhan kita kasih kita cek kosong? Tahu ya cek kosong ya. Orang kasih cek tapi kemudian uangnya gak ada di bank dan saudara ke bank dan kemudian saudara dikasih di PHP. Ya uangnya gak ada. Oke, saudara mungkin gak Tuhan PHP kita dengan cek kosong? Gak mungkin. Karena Tuhan kita adalah ya dan amin. Ya, waktu dia berjanji di firman-Nya, maka semua firman-Nya itu adalah buat kita. Amin saudara. Amin saudara. Manusia bisa PHP kita tapi Tuhan tidak. Amin saudara. Dan kemudian saudara, apa yang kita lakukan waktu kita berdiri di posisi kita? Kenneth Hagin bilang, setiap hari dalam doa-doa saya mengambil cek yang Tuhan kasih kepada saya. Dan saya kasih cek itu sama Tuhan. Tuhan ini loh cek Tuhan. Dan Tuhan yang bilang janji Tuhan adalah ya dan amin. Apa itu cek itu? Cek itu adalah semua janji-janji Tuhan yang tertulis di firman Tuhan. That's why kita baca firman saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengambil semua janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, sorry nih waktu saya sharing sama saudara. Saya bukan mau kayak kasih saudara teori. Oke, tapi saya mau sharing sama saudara adalah ini loh yang Tuhan kasih buat kemenangan kita. Dan ini juga yang saya hidupi dan saya lakukan. Ya, saudara, ini yang saya sharing sama saudara. This is my life. Ini doa-doa saya, saudara. Dalam hari-hari saya, waktu saya berdoa, saya mengambil posisi saya sebagai anak kesayangan Tuhan. Dan saya kasih cek ini sama Tuhan. Waktu saya sakit, saya bilang,
Tuhan, aku percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh. Waktu saya berdoa buat keluarga saya belum diselamatkan, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan yang bilang satu orang diselamatkan, seisi keluargamu diselamatkan. Kenapa? Ini firman Tuhan yang bilang. That's why saya mau pegang firman Tuhan. Saudara, cek ini yang saya ambil. Dan saya berdiri di atas posisi saya sebagai orang benar. Dan saya mengangkat cek saya. Dan saya memperkatakan cek saya. Sebagaimana tadi Yosafat, dia memperkatakan ceknya. Dia memperkatakan janji Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia tinggal memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang bagi dia. Saudara, ini dia yang saya bilang. Posisi menentukan prestasi. Amin, saudara. Saudara belajar sesuatu? Ya, saya berdoa saudara, firman ini saudara bukan cuma untuk kita dengar, tetapi saya berdoa jemaat ini mengalami bagaimana kita mengerti posisi kita yang benar sebagai anak-anak Tuhan, dan kita mengambil setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara tahu waktu kita berdiri di sini dengan posisi kita, bukan cuma masalah kita yang akan beres saudara, tapi Tuhan bilang, bangsa-bangsa kuberikan kepadamu. Engkau menginjak bangsa-bangsa di bawah kakimu. Saudara, dari kemenangan kita, dari doa-doa kita, dari hidup kita sehari-hari, Tuhan akan memberikan kepada saudara bangsa-bangsa. Dan saudara akan mengalami bahwa hidupmu akan puas karena engkau mengambil janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin saudara.